Jika kamu menemukan berita tentang entah itu beliau-beliau 3 orang ini atau orang-orang yang pendukung atau politik di balik ini ada ungkapan atau berita negatif apapun, jangan pernah ikut-ikut menyebarkan dan menjadi pembicaraan Anda. Kenapa? Menurut aku bener dah? Ya, orang-orang yang berumur. Tapi jangan tempatkan Anda kemudian membatasi, nggak boleh, haram. Saat kamu mengharamkan, maka diri kamu yang paling haram dulu. Akui dengan jujur bahwa secara teknologi kamu telah dilampaui putra-putri kamu. Jangan bertahan. Biyen orang nganggo ngono-ngono kuwi. Kamu membuka konflik baru dengan keluarga. Nggih napa mboten? Iki wis 2 jam. Teman-teman yang berbahagia, kita lanjutkan di season lanjutan untuk membangun sebuah sistem pengkaderan dengan pengasuhan melalui pendidikan dan pelatihan. Memang tidak bisa sepihak ya. Ini sampai ini aja ini. Tadi di depan saya sudah sampaikan sih, memang ada mental kawanan, ada mental pemburu. Kita seharusnya memiliki mental pencari, watabi sabila man anaba ilayah. Mentalnya para pemenang, mentalnya para pejuang. Bukan mentalnya penunggu, juga bukan mentalnya penilai, bukan mentalnya orang yang paham buruh. Saya nggak ngomong buruhnya loh ya, jiwanya mental buruh, mentalnya para pecundang. Saya membuka data, mohon maaf, beribu maaf, ini hanya untuk memudahkan pemahaman secara fakta. Bahwa mental para pemenang, mental para penjihad itu selalu tidak banyak. Yang banyak itu adalah mental faham buruh, mentalnya para pecundang, mental kawanan. Faham buruh artinya lawannya adalah mandiri. Begini. Saat seseorang itu berada di lingkungan yang kemudian dianggap berbeda, pasti Anda akan sudah bingung. Nggih napa mboten? Saat Anda di lingkungan dianggap berbeda, Anda itu sudah kebingungan. Aku ki padha wae, aku ya tahlilan, aku ki ya sholawatan. Bener apa mboten? Ditakoki, "Kowe Muhammadiyah apa NU apa Panji Gumilang?" Seseorang itu selalu mencari rasa aman dan nyaman untuk menunjukkan identitas, walaupun itu tidak rasional sekalipun, asal diakui sebagai sebuah komunitas akan aman. Jadi akan luar biasa pada saat kita itu
secara karakter telah memiliki sebagai mental para pemenang. Karena mental para pemburu itu nggak banyak. Rusa, kebo segitu banyak, singo lewat itu sudah lari. Kan gitu. Neng rasa nganggo topeng singo, wah. Yang pertahanan dirinya itu yaitu biasanya kalau di belakang maunya untuk eksis tetap harus berada di tengah kawanan. Teman-temannya berbahagia. Tadi kan saya janjinya kan tinggal ini aja. Tapi ini penjabarannya kita akan ulang paling depan aja. Sering kita itu, ini saya tutup karena bagian dari satu pendidikan. Beberapa waktu yang lalu dan juga awal-awal di sebelum pandemi, kita juga sering komunikasi dengan pihak-pihak pengambil kebijakan di dunia pendidikan. Pada saat di dunia pendidikan seperti sekarang ini kurikulum merdeka, merdeka belajar. Saya nggak tahu, saya yakin di sini kan banyak guru, tapi saya kan tidak tahu bagaimana implementasi merdeka belajar di tingkat satuan pendidikan. Yang saya tahu yang ada di sini, ini yang bisa kita sedikit banyak tahu dan ikut mengontrol. Dan beberapa hari yang lalu kita juga sempat fit call dengan beliau di Jakarta. Saat berbicara tentang kebijakan, ternyata kebijakan itu sebenarnya luar biasa. Artinya sangat berharap bahwa seperti halnya mata pelajaran, baik mata pelajaran ataupun KD bisa disiasati strategi. Tidak terlalu banyak materi tapi diperdalam materi itu. Kekuatannya kan karakter K13 yang diambil tetap. Dan untuk mengurangi beban administrasi guru dan yang diberikan kepada siswa. Akan tapi faktanya sampai di bawah di lapangan, ternyata tidak sedikit guru itu tidak mau tahu, seperti membuat rumusan apapun makanannya, minumannya adalah teh botol sosro. Terserah kurikulum mau ganti modelnya apa, gayanya apa, stylenya apa, menterinya siapa, dirjennya siapa. Saya ngajar ya begini, saya kasih tugas, ikhtisar, mencatat, selesai. Kalau saya ingin pulang ya pulang, datang ya absen, cek log aja. Pak makan begitu. Kemudian ada juga guru yang saat membaca buku pedoman terkait dengan kurikulum merdeka belajar. Ganti menteri, ganti kurikulum kan gitu. Teman-teman, saya kasih rahasia. Ya. Guru kebanyakan itu tidak fokus kepada apa yang seharusnya difahami, tapi fokusnya itu pada apa yang tidak difahami. Faham maksud saya? Padahal saat kita membaca buku pedoman, kalau kamu membuka
kemendikbud.id, Mendikbud, memang ada beberapa istilah-istilah yang mungkin kamu nggak pahami, baru. Ya. Mungkin di situ ada istilah, seorang guru harus tahu apa itu disleksia. Kamu fokusnya di kalimat disleksianya. Padahal di luar kalimat itu banyak yang kamu itu paham dan dapat kamu lakukan dan kamu dapat terapkan. Tapi kamu memilih kata yang sulit, itu yang kamu jadikan diskusi dan omongan. Opo kurikulum gak genah. Gini pembetulan. Kita sering gagal, ini namanya gagal paham dan gagap paham. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa jujur untuk mengakui saya tidak tahu. Gagalnya sebuah produk kurikulum, gagalnya sebuah produk program itu karena ada beberapa orang tertentu yang menjadi dementor mencari kalimat dan kata yang berharap jika dia tidak bisa, orang lain juga tidak bisa. Sehingga seharusnya kalau mau jujur bisa didiskusikan, iki maksudnya piye. Ini kalau kita nggak tahu, tanyanya kepada siapa, mengurekannya kemana, kita nggak mau pernah bertanya. Kenapa? Karena sudah merasa sebagai guru, sebagai sumber. Bapak Ibu, para guru, itu kendala. Nek ngomong, lah Pak ya kan nggak mulang, aku mulang ya suwi, kepala sekolah ya suwi. Praktisi pendidikan, bahkan sampai sekarang juga sama-sama mengikuti. Bapak Ibu yang berbahagia, itu sebenarnya sering kita gagal paham. Saat saya menulis sebuah buku, kemudian ada yang langsung menyimpulkan, itu sulit. Yang mana? Yang ini loh. Kenapa sih harus fokus kepada sesuatu yang dia itu nggak pahami? Kenapa sih nggak mengatakan saja, ini gimana cara penyelesaiannya, gimana bab yang ini? Kenapa Anda harus menyimpulkan bahwa berarti itu adalah nggak bisa? Karena Anda nggak bisa, berarti si penulis itu goblok. Kenapa kita menyimpulkan seperti itu? Maaf, beribu maaf. Karena ini penyakit yang saya lihat di ustadz-ustadz kita pun juga demikian. Sampai sekedar tolong buatkan kalimat simpatik, ustadz aja nggak bisa beberapa. Itu jadi kan kebangetan begitulah. Berarti kan salah fokus, gagap fokus. Kuncinya apa? Jujur. Saat kita jaim, maka kita tidak akan pernah berkembang. Saya mengungkap ini kenapa? Karena kamu menghadapi sains dan teknologi dan perkembangannya saat ini, di mana bahwa peluang santri dan mahasiswa dalam hal informasi, data akan melampaui kita sebagai guru. Kenapa? Sebagai contoh, coding sebagai rumusan yang digunakan untuk membuat, mencetak
yang dikatakan algoritma, struktur algoritma, bahwa kamu itu suka apa dan seterusnya. Sistem algoritma dan sistem coding, apa itu? Nah, aku tak jelaskan kedawan ya. Ya. Opo coding itu? Jadah goreng. Saat ada orang yang bisa membuat coding untuk membuat satu aplikasi, dulu orang mengatakan, oh orang itu hebat, teman-teman. Sekarang tidak begitu sulit asal kamu mau belajar, karena bagaimana rumus dan bagaimana memposisikan, menempatkan, kamu tinggal membuka cara membuat coding A, coding ini. Kamu bisa belajar. Di ChatGPT ada semua. Sebagai contoh begitu. Bukan sesuatu yang aneh. Engko roro, anakku lo pinter ngene. Engko cara belajar itu sekarang gak sulit. Teman-teman, saya ungkap ini lapang dada. Ya sebenarnya sih rumusan strukturnya kan syukur, sholawat, takwa, itu kan urutannya struktur kehidupan yang dijalani kan sebenarnya kan sudah ada pedomannya, kan sudah ada semua. Saya cuma supaya nggak kaget dan jangan menjadi orang yang berumur yang kaku, gitu. Untuk tidak menjadi orang yang berumur yang kaku. Anda dengan saya sama-sama sudah orang-orang manusia berumur. Nek suruh belajar gampang mumet gitu. Wis aku ya otake ya wis rada lemot. Arepe ngakui lemot wis gak patek wani, rada lemot. Kan gitu. Gampang lali, padahal gak gampang lali. Saya berharap Bapak Ibu yang juga punya putri-putri, arahkan putra-putri kita, kehidupan kita untuk menjadi generasi yang berkembang dan lebih baik, dan semoga selalu dalam ridho Allah. Tanggung jawab belajar, pembentukan kepribadian dan kesadaran itu tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab keluarga, kita semua sebagai satu keluarga tidak bisa dipisah sebagai satu kesatuan sistem formal, keluarga, lingkungan, sebagai segitiga sama sisi yang membentuk lingkaran generasi di tengah untuk sama-sama memberikan kontribusi terbentuknya generasi Al-Arif Billah, generasi Pancasila, generasi yang soleh dan solehah. Semoga dalam ridha Allah, dalam maghfirah, dalam ampunan, dan mendapatkan berberan berkasaran di pangestu Guru Wasito. Bapak Ibu, tutupan, saya berharap Anda percaya, walaupun saya tidak mengatakan satu-satunya, putra putri jenengan, entah SD, SMP, SMA, pendidikan, institusi pendidikan seharusnya adalah institusi yang harus paling cepat mengantisipasi perubahan dan perkembangan. Terkadang, mohon maaf, sayang, justru instansi konstitusi pendidikan sering justru menjadi lembaga yang lemot, yang telat dalam menyikapi perkembangan. Ini kita tidak inginkan. Bapak Ibu percaya bahwa perkembangan AI, kemudian ada sistem pusat
data dan seterusnya. Kita selalu mengikuti perkembangan-perkembangan ini. Kalau saya punya teman Cina, kenapa mereka sekolahnya tidak mau di sekolah negeri? Mereka mencari sekolah swasta yang favorit, itu pun dia memilih. Kenapa? Kenapa? Secara prestasi mereka sangat mampu untuk di negeri, tapi mereka memilih di swasta. Kenapa? Karena mereka memilih jalur kemampuan entrepreneur, kemampuan skill, keterampilan, dan kemampuan mengembangkan diri di sekolah yang dituju. Entah katakanlah di Steladus, di ini, di Katolik, di Protestan, itu mereka lebih memperolehnya. Sedang jika sekolah reguler di negeri standar-standar saja, mohon maaf, banyak pengetahuan yang sifatnya ilusi, teman-teman. Ilusi pengetahuan itu apa? Guru-guru harus mulai berpikir, ya. Di kita banyak mata pelajaran yang saya minta kepala sekolah dan bagian kurikulum dan guru untuk belajar saat memberikan kadi kepada siswa, bahwa jika ilmu atau pengetahuan itu bersifat ilusi, tolong bisa dipangkas. Apa maknanya? Saat ada informasi tentang evolusi manusia, contoh, oke saya ambil yang lain saja supaya lebih mudah. Umpamanya ada pembahasan di bab geografi, itu pembahasan tentang umpamanya bumi datar. Ada faham bumi datar, ada faham bumi bulat. Bumi datar demikian, bumi bulat demikian, bumi datar tokohnya ini, bumi bulat tokohnya ini. Bumi datar itu dampaknya seperti ini. Sekarang saya tanya, apa pengaruh bagi Anda pengetahuan tentang bumi datar itu? Enak pengaruhnya gak? Ada pengaruhnya enggak? Itu namanya ilusi pengetahuan. Sekarang pertanyaan saya, berapa banyak kurikulum yang diberikan kepada siswa-siswi berupa ilusi pengetahuan? Kowe mbiyen tahu sekolah? Ya kan? Dikai pengetahuan tentang surga neraka kuwi wis ikat, bisa jadi ilusi. Kan begitu? Kan gitu. Kemudian tentang evolusi, tentang sejarah. Evolusi pengetahuan itulah pengetahuan yang tidak ada dampak di dalam kehidupan apapun di kehidupan Anda, maka itu disebut ilusi pengetahuan. Seberapa banyak itu? Hampir semua kurikulum. Oke? Dan itu dimulai sejak kelas 1 SD. Anda sudah menuntut anakmu untuk ilusi pengetahuan. Nggih napa mboten? Sadar apa gak? Kowe iki nek duwe anak cik TK 0 kecil, anakmu iso maca, kowe lak senengmu ra umum, nggih to? Nggih to? Maka kamu mencetak anak ilusif. Kan gitu. Sayang bahwa masuk SD, banyak SD yang mensyaratkan harus sudah baca tulis. Seharusnya kan enggak. Struktur otaknya sebenarnya tidak dalam, kecuali kalau alamiah, monggo. Sebenarnya kalau berhitung itu masih berupa bukan gambar aja belum. Di bawah 5 tahun itu belum. Masih berupa wujud asli, buah apel, yang nggawa apel, ada 2 apel, ada 3 apel, nek digabung nih berapa jumlahnya. Terus suatu saat nanti dijelaskan ini namanya tambah. Nanti SD kelas 2 kemudian gambar.
Kelas 4 mulai abstrak. Dampaknya apa? Saiki sekolah SMP dan SMA kon sinau wangel. Itu akibat SD ini ditekan kudu iso maca, akhirnya dalam perspektifnya belajar kuwi, sekolah kuwi angel. Apa dampaknya? Sehingga sing laris artis karo bal-balan. Sehingga sepak bola itu kayak nyandu ndelok bal-balan. Nek wong wis ndelok bal-balan nyandu, itu berarti sekolahnya mesti tertekan. Nah gitu. Nek wis nyandu, senenge wis gak lumrah, berarti itu sekolahnya tertekan. Satu sisi tertekan, mungkin gak prestasi, kemudian berharap Dekono menemui orang yang mewakili dirinya untuk menunjukkan kepahlawanannya. Siapa itu? Messi. Gitu. Itu sudah seperti mentransfer bahwa hebat, saya hebat, padahal Messi yang bisa kan gitu. Yang gitu. Teman-teman. Kemudian dulu artis nyanyi rono dikejar, itu berarti menunjukkan sekolah itu stres, ya. Oke, paham ya? Wah, nek diuraikan ngulik seperti apa kita lain waktu. Oke, sekali lagi semoga soleh dan solehkah membangun kita, ya. Nek wong tuwek kok nyandu bal-balan, itu berarti nek kerja stres karo ndek keluargane stres. Ini berarti nek wong lanang kok stres ndelok bal-balan nganti nyandu, itu berarti mesti dipendeli bojone. Nek laki-laki itu pelayune digone kepahlawanan, bal-balan apa permainan, nek putri apa pelayune? Arisan, perkumpulan, yang gitu kan. Golek kanca ngerasan-rasan. Bojo kuno kan gitu. Lah kok arisan kae melu, arisan iki melu, arisan melu. Lah bojo kok mbok tinggali. Alah bojo ra beneh. Bojoku wis bal-balan gitu loh. Berarti podo stres. Oke, semoga dalam ridho Allah stres, tapi dalam ridho Allah, dalam ampunannya mendapatkan bebaran berkah pangestu guru wasito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.